Perkenalkan, nama saya Sukirman. Saya dari Fakultas Ekonomi di bidang manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 yaitu penyakit yang menular disebabkan oleh SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM untuk menerapkan pembelakuan virus corona ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pembelakuan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran virus ini. Namun, saat ini kebijakan PPKM sudah dilonggarkan menjadi PPKM level 1 pada sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pada banyak kasus ini, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Oke, selanjutnya kita beralih ke poin 2, tingkat kematian akibat virus corona atau disebut dengan COVID-19. Menurut data yang dirilis oleh petugas COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari angka tersebut, kita ketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari yang lalu. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah orang yang sembuh dari COVID-19 sekitar 5.903.461 orang. Selanjutnya, penyebab terjadi COVID-19. COVID-19 pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina, di mana virus ini belum teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Maka dari itu disebutlah Novel 2019. Mengapa demikian? Karena virus ini tersebar pada akhir 2019. Virus ini sebelumnya hanya terjadi pada hewan saja seperti unta, kelelawar, dan hewan ternak. Bisa tersebar pada manusia jika ada kontak dengan hewan yang terjangkit. Namun adanya kejadian di Wuhan ini merupakan manusia bisa menular ke manusia lain melalui droplet kecil seperti batuk ataupun bersin yang jika terkena orang biasa bisa langsung menular. Oke, masuk ke poin selanjutnya. Diagnosis virus corona. Infeksi virus corona umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan oleh pasien. Selain itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu pemegakan diagnosis. Melalui pemeriksaan ini, dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh lain. Sementara itu, plasma darah pasien akan diperiksa untuk menentukan RNA virus corona. Adapun komplikasi virus corona yaitu sesak napas, batuk, dan demam. Pada kasus yang lebih parah, infeksi yang menyebabkan penurunan atau kesulitan bernapas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat fatal. Gejala-gejala ini mirip dengan flu atau pilek biasanya, yang jauh lebih umum daripada COVID-19. Untuk itulah diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seorang menderita infeksi COVID-19 atau tidak. Adapun pencegahan virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif, seperti rutin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, atau menghindari menyentuh orang. Jika kita merasa terkena COVID-19,
hal yang harus kita lakukan yaitu melakukan isolasi mandiri, jangan keluar rumah kecuali untuk perawatan pengobatan, hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala Anda mengalami bertambah berat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang COVID-19. Semoga kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.